Baiklah semuanya, seperti yang sudah saya katakan, Anthony Albanese adalah Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia. Dan dari sekian banyak kesalahannya, kesalahan terbarunya adalah dia membahayakan aliansi kita dengan Amerika Serikat. Jadi dia angkat bicara soal itu. Tapi meskipun begitu, saya ingin bersikap adil dalam kritik saya. Jadi menurut saya dia menangani krisis minyak saat ini dengan sangat baik untuk Australia. Saya rasa kita tidak akan kehabisan minyak setidaknya sampai bulan Mei. Jadi dia telah berhasil mengarahkan kapal, bisa dibilang begitu, tanpa bermaksud bermain kata, keluar dari perairan berbahaya. Jadi dia sudah melakukan dengan baik di bidang itu. Dia sebenarnya bisa melakukan lebih baik, tapi kamu tahu, masih bisa dimaklumi, apalagi setelah COVID. Dia sudah berkuasa sejak tahun 2023 atau 2022 menurut saya. Jadi dia sebenarnya bisa melakukan lebih baik. Kita seharusnya belajar sesuatu dari bencana COVID. Kita seharusnya bisa mandiri atau setidaknya punya lebih banyak cadangan minyak. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Tapi mari kita bicara tentang masalah yang lebih mendesak. Dia telah ditanya tentang perannya yang membahayakan aliansi kita dengan AI Serikat. Dan seperti yang Anda tahu, Trump telah mengkritik Australia setidaknya dalam 3 kesempatan, di mana dia mengatakan bahwa Australia tidak memberikan bantuan. Kamu tahu siapa lagi yang tidak membantu kita? Australia tidak membantu kita. Jadi saya tidak mengatakan bahwa aliansi kita benar-benar berakhir, tapi saya pikir dia bisa melakukan yang lebih baik. Saya tidak tahu, mungkin saya salah. Mungkin Albanese menanganinya dengan sangat baik, hanya waktu yang akan menjawab. Jadi mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Donald Trump mengatakan bahwa dia sekarang berencana melakukan blokade di Selat Hormuz. Kami memahami bahwa itu akan dilakukan mulai tengah malam waktu kita malam ini. Apakah Anda saat ini bangun di pagi hari lalu mengambil ponsel Anda dan berpikir, ya ampun, apalagi yang sedang dilakukan Presiden sekarang? Tidak, saya memang bangun di pagi hari dan biasanya memang ada perubahan situasi di Timur Tengah. Dan yang ingin saya lihat adalah bangun di pagi hari dan melihat bahwa perdamaian telah tercipta secara permanen, bahwa kita telah mengalami deeskalasi, bahwa tidak ada lagi korban jiwa sipil. Kita mengakhiri semua itu. Tidak terlalu banyak korban jiwa sipil berkat Presiden Trump yang merupakan presiden paling manusiawi dalam sejarah. Pulau Finlong itu, saya terus lupa namanya, ada 140.000 orang yang tinggal di sana. Dan dari sanalah sebagian besar serangan terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz berasal. Hancurkan pulau itu. Saya tidak menyarankan itu, tapi maksud saya dia bisa saja melakukan itu. Tentu, banyak warga sipil yang akan mati, tapi setidaknya ancamannya akan dinetralkan dan ekonomi dunia bisa kembali normal. Dia bisa saja melakukan itu, tapi dia tidak melakukannya. Dia benar-benar memberi peluang nyata bagi perdamaian. Dia benar-benar memohon kepada orang-orang Iran untuk bertindak rasional dan menghentikan upaya mereka memperoleh senjata nuklir serta berhenti menyandera dunia. Sekutu-sekutu Australia, seperti Uni Emirat Arab dan Kerajaan Arab Saudi, mereka juga tidak senang. Mereka tidak ingin perdamaian terjadi sekarang, karena itu akan memberikan rezim Islam keuntungan yang tidak bisa diterima dalam perang ini. Mereka telah belajar bahwa sekarang mereka bisa menyandra seluruh ekonomi dunia. Mereka bisa memblokir Selat Hormuz dan mereka bisa menggertak negara-negara tetangga mereka. Dan tidak ada yang bisa melakukan apa-apa tentang itu. Maaf, kami tidak bisa setuju dengan itu. Trump tidak bisa setuju dengan itu. Meskipun Trump mungkin ingin keluar dari perang ini, dia tidak bisa pergi begitu saja. Dan dengan mempertimbangkan itu, akan lebih baik jika memberikan sedikit bantuan kepada Amerika Serikat. Karena kita beruntung bahwa negara terkuat di dunia ada di pihak kita, atau kita bisa berada di pihak mereka, karena nilai-nilai yang sama dan karena itu kepentingan yang sama. Tapi lihat, saya mengerti, oke? Saya mengerti. Setiap negara harus menjaga kepentingannya sendiri. Kita juga harus menjaga kepentingan kita sendiri. Tapi kita begitu jauh dari jangkauan IRDC, sehingga ini adalah waktu yang sempurna bagi kita untuk membuktikan bahwa kita layak diperhitungkan. Sekarang kita terlihat lemah. Kehilangan infrastruktur sipil, dan yang terpenting, Selat Hormuz akan segera terbuka dengan kebebasan navigasi. Itu yang ingin saya lihat, dan itu juga yang diinginkan oleh orang-orang Australia. Dan itu juga yang diinginkan oleh warga dunia, karena konflik global di belahan dunia lain ini berdampak di sini dan berdampak di seluruh dunia. Tuan Trump memang sering mengatakan banyak hal tentu saja, tapi dia juga mengatakan pagi ini bahwa banyak negara akan membantu dalam blokade ini. Apakah Australia sudah diminta untuk membantu? Kami belum diminta untuk membantu. Yang telah kami lakukan adalah terus memberikan dukungan.
Saya telah memperpanjang masa tugas pesawat Wedgetail kami di Timur Tengah. Itu memberikan dukungan defensif, khususnya kepada UEA dan negara-negara Teluk. Negara-negara yang bukan peserta perang tetapi menjadi korban akibat serangan Iran yang tidak diprovokasi. Dan tentu saja ada banyak warga negara Australia, khususnya di UEA, di Dubai dan Abu Dhabi, sekitar 20.000 orang. Jadi, kami sangat berkepentingan untuk memberikan dukungan pertahanan bagi teman-teman kami di sana. Satu kritik saya terhadap Presiden Trump adalah bahwa dia tidak secara eksplisit meminta Australia karena Anthony Albanese telah berulang kali mengatakan bahwa kami belum diminta. Sekarang saya tahu Tony Abbott telah mengatakan, dan saya juga berpendapat bahwa seharusnya kita menawarkan diri. Oke. Tapi itu berarti Iran akan menyatakan perang terhadap kita dan itu akan membawa konsekuensi jangka panjang yang sangat besar. Tapi kita tidak mendapatkan minyak secara langsung melalui Selat Hormuz. Kita mendapatkan produk minyak olahan dari Singapura dan Jepang, dan kita memberikan mereka gas alam. Dan inilah bagaimana Anthony Albanese dengan cerdas berhasil membawa kita keluar dari krisis bahan bakar yang mengancam ini. Karena Albanese mengatakan kepada Singapura dan Jepang bahwa kita adalah mitra yang dapat diandalkan. Kami menyediakan gas untuk Anda secara teratur dan dapat diandalkan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Jalur pelayaran antara Australia, Singapura, dan Jepang selalu terbuka. Oleh karena itu, Anda seharusnya membalas budi itu. Nah, itu memberi kita pengaruh besar, dan saya pikir itulah alasan kita aman. Jadi itu berarti Iran tidak punya pengaruh terhadap kami. Sekarang, saya tahu IRGC bisa saja mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan minyak Saudi sampai ke Jepang dan Singapura karena mereka memberikan minyak ke Australia yang telah menyatakan perang kepada kami. Nah, itu adalah kemungkinan yang mungkin sudah dipertimbangkan oleh Perdana Menteri dan beliau mungkin akan berkata, baik, kita harus menanganinya dengan hati-hati. Jika Amerika Serikat tidak meminta bantuan langsung dari kami, maka mungkin kami bisa berkata, kalian tidak memintanya. Jadi kamu tahu, sejujurnya, saya pikir Albanese mungkin menanganinya jauh lebih cermat daripada yang awalnya saya kira. Oke, Albanese, tapi kamu tetap Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia karena kamu menghancurkan Australia dengan membanjiri Australia dengan migran dari negara dunia ketiga. Apa yang diminta kepada kami oleh UEA, dan itulah yang telah kami lakukan. Apakah menurutmu blokad akan membuahkan hasil sama sekali? Ya, saya ingin melihat dimulainya kembali pembicaraan damai. Kami ingin melihat konflik ini berakhir. Ini memberikan dampak yang menghancurkan pada ekonomi global. Dan semakin lama ini berlangsung, dampaknya akan semakin besar. Dan dampak lanjutannya juga akan semakin berkepanjangan. Ada argumen lain juga tentang itu, bahwa dunia akan bangkit kembali. Saya tahu argumen ini sangat populer, bahwa semakin lama konflik ini berlangsung, semakin besar dampaknya, semakin besar krisisnya. Dan seperti yang dia katakan, dampak ikutannya akan semakin panjang. Tapi ada argumen lain juga tentang itu, bahwa Amerika Serikat terus meningkatkan produksi minyaknya. Dan itu adalah minyak terbaik, itu adalah minyak mentah light sweet. Ternyata itu adalah yang paling mudah untuk diolah. Dan Amerika Serikat semakin banyak memompa minyak itu. Jadi saat ini ada kekurangan pasokan minyak global sebesar 20%. Jika kita bisa memperkecil kesenjangan itu seiring waktu, maka kita akan menormalkan harga minyak. Sekarang itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi saat negara-negara lain meningkatkan pasokan minyak mereka seiring waktu, katakanlah 1 atau 2 tahun, maka kita tidak perlu bergantung pada Selat Hormuz sama sekali. Itu adalah konsekuensi jangka panjang lainnya. Dan sementara itu, saya tahu kita harus melewati banyak kesulitan. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ada sisi lain dari argumen ini juga. Jadi, kita ingin melihat konflik ini berakhir. Kami sudah menyatakan itu dengan sangat jelas sejak lama. Anda akan bepergian ke luar negeri lagi untuk mencoba mengamankan pasokan bahan bakar kita. Jika blokade ini berlangsung lama, jika pembicaraan ini tidak segera dilanjutkan, apakah anda khawatir bahawa di wilayah kita nanti, setiap negara akan bertindak sendiri-sendiri dengan beberapa negara menahan sumber daya alam mereka, minyak mereka, gas mereka, dan hal-hal seperti itu? Kami telah mendapatkan kesepakatan dari Singapura bahwa perdagangan dua arah akan terus berjalan antara Australia dan Singapura. Singapura menyediakan sekitar 25% dari bahan bakar olahan kami. Kami menyediakan sekitar 32% kebutuhan LNG untuk Singapura. Jadi kita punya pengaruh yang sangat besar.
Kita bahkan bisa meningkatkan impor kita dari Singapura. Brunei juga merupakan mitra yang penting. Mereka menyediakan sekitar 9% dari kebutuhan solar kita. Mereka juga merupakan pemasok utama pupuk yang tentu saja juga menjadi masalah akibat konflik ini. Dan Malaysia adalah pemasok bahan bakar terbesar ketiga ke Australia. Jadi negara-negara ini sangat penting. Saya akan bertemu dengan Sultan Brunei dan Perdana Menteri MW Ibrahim dari Malaysia. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan keduanya, dan kita memiliki hubungan antar negara yang baik. Investasi sejujurnya yang telah kita lakukan dalam membangun hubungan kita dengan negara-negara ASEAN selama 4 tahun terakhir. Inilah mengapa Anda menjalin hubungan dengan mitra di kawasan kita. Dan salah satu tema dari hal ini adalah bahwa orang-orang menyadari bahwa kita harus bekerja sama di masa sulit ini. Sekarang, ini mungkin jawaban yang bagus. Dan seperti yang saya katakan, saya sudah mengagumi dia. Dia menanganinya dengan baik untuk memastikan krisis bahan bakar ini tidak lepas kendali. Tapi itu tetap tidak membebaskannya dari kesalahan karena tidak mengeluarkan izin baru sehingga kita bisa mengebor minyak sendiri. Dan juga, saya baru-baru ini mengetahui bahwa 97% minyak domestik kita tidak masuk ke kilang minyak kita sendiri. Itu dikirim ke Singapura. Dan sekali lagi, itu bukan hanya kesalahannya. Kamu bisa menyalahkan seluruh ideologi iklim atas hal itu. Dan saya juga tidak akan memberikan posisi pasti saya tentang itu karena saya memang belum punya. Saya mengerti di satu sisi kita harus memperhatikan jejak lingkungan kita. Tapi di saat yang sama kita juga harus bertanggung jawab. Kita belum menemukan solusi yang benar-benar bisa dijalankan. Ini bukan solusi kalau kita berhenti mengekstraksi minyak kita sendiri. Kita akan menutup kilang minyak kita sendiri untuk meminimalkan jejak karbon, lalu menyerahkannya ke pihak lain agar mereka yang melepaskan karbon dioksida ke lingkungan. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi meskipun dia mungkin sudah membawa keadaan keluar dari situasi berbahaya, tapi ini tetap bukan solusi jangka panjang. Kita sudah menutup kilang minyak kita sendiri. Ada beberapa alasan untuk itu. Tapi salah satu alasannya adalah pemerintah bilang sebenarnya lebih mudah dan lebih murah membeli produk jadi dari negara lain. Dan kita mengabaikan kilang minyak kita sendiri. Kita tidak memperbaruinya. Kilang-kilang minyak itu dibangun setelah Perang Dunia II. Jadi kilang-kilang itu sebenarnya butuh banyak peningkatan. Tapi kita tidak melakukan itu karena kita menemukan solusi yang lebih murah dan sekarang kita jadi rentan. Kita punya satu benua sendiri. Kita punya negara sebesar Amerika Serikat, kaya akan sumber daya. Tapi disinilah kita malah meminta-minta minyak ke negara lain. Sebelum kami akhiri, Perdana Menteri, pagi ini kami sudah menanyakan kepada para pemirsa tentang berbagai cara mereka menghemat bahan bakar. Banyak sekali pendapat berbeda soal ini. Namun, beberapa orang mempertanyakan tujuan dari kampanye iklan baru Anda senilai 20 juta dolar yang sedang dijalankan. Karena menurut mereka, tips di dalamnya hanyalah hal-hal yang sudah sangat jelas. Apakah ini penggunaan uang pajak yang baik? Mengapa Anda melakukan hal ini? Tentu saja, ini menunjukkan rencana 4 poin kami. Saat ini kita berada di level 2 yang telah disepakati bersama negara bagian dan teritori. Itu menjaga perekonomian tetap berjalan. Memberikan informasi publik kepada masyarakat. Saya memang berbicara dengan seseorang tadi malam yang sedang beraktivitas di Canberra yang tidak tahu tentang hal itu. Misalnya, melepas rak atap dari mobil Anda akan mengurangi berat dan mengurangi bahan bakar yang Anda gunakan. Itu bagus untuk menghemat bahan bakar. Tebak apa? Itu juga menghemat uang. Itu sesuatu yang belum mereka pikirkan sebelumnya. Jadi langkah-langkah praktis ini, sekecil apapun, tetap berarti dan berdampak. Dan kampanye ini adalah kampanye yang sederhana, tapi juga penting bagi kita untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat tentang 4 tingkatan yang sedang kita jalankan. Faktanya adalah salah satu hal yang terjadi di awal konflik ini adalah dalam beberapa kasus permintaan meningkat lebih dari 2 kali lipat, padahal sebenarnya tidak diperlukan. Jadi itu menunjukkan bahwa ada informasi yang salah di luar sana. Orang-orang mengisi jeriken dan meletakkannya di belakang mobil bak terbuka serta mengisi mobil-mobil mereka. Perilaku seperti itu tidak hanya tidak membantu situasi, tapi juga bisa sangat berbahaya jika Anda mengisi garasi Anda dengan bahan bakar. Mengisi garasi Anda dengan bahan bakar tentu berbeda dengan mengisinya dengan tisu toilet, seperti yang kita lihat selama pandemi COVID. Rumah-rumah ini menjadi bom waktu yang siap meledak. Pandemi.
Jadi informasi praktis seperti ini sangat penting bagi masyarakat. Jadi sepertinya itu adalah akhir dari wawancara. Sekarang sekali lagi saya akan mengkritik pihak saya sendiri karena secara tidak adil mengkritiknya. Jadi pada dasarnya yang mereka katakan adalah, di satu sisi Anda mengatakan, jangan khawatir, jalur pasokan bahan bakar kita aman, SPBU kita tidak akan kehabisan bahan bakar. Tapi di sisi lain Anda memberitahu orang-orang untuk bijak menggunakan bahan bakar. Ya, itu bukan kritik yang adil. Karena jika orang-orang berpikir akan ada kekurangan, maka mereka akan mulai mengisi penuh. Seperti yang kita lihat, orang-orang mulai membatasi penggunaan bensin. Jadi itu memicu lingkaran setan dan sebenarnya memperparah masalah tersebut. Dan yang kedua, sebagai seorang Perdana Menteri, Anda tidak pernah bisa mengatakan, oh teman-teman, omong-omong, kita akan kehabisan dalam 3 minggu lagi. Itu akan menyebabkan kepanikan. Jadi tidak ada Perdana Menteri yang bisa mengatakan itu. Dan saya berpikir tentang hal itu, bahwa mungkin dalam situasi seperti itu, mungkin Anda bahkan bisa berbohong. Saya rasa Anda harus berbohong. Tapi para politisi ini pintar. Itulah mengapa mereka ada di sana dan kita di sini. Mereka tidak secara eksplisit berbohong, tapi mereka punya keahlian dalam memutarbalikkan fakta. Seperti yang dia katakan dengan sangat tepat, dia bilang, jika orang-orang mulai menjata penggunaan bahan bakar, maka itu akan menyebabkan kelangkaan yang sebenarnya tidak akan terjadi jika mereka tetap membeli bensin seperti biasa. Jadi saya tidak tahu, sepertinya saya tidak terlalu mengkritiknya di video ini. Ya, saya tidak tahu. Mungkin saya pikir ini satu-satunya video di mana saya akan memuji atau saya tidak akan terlalu keras pada Anthony Albanese seperti di video-video saya yang lain. Karena ya ini adalah ancaman yang paling langsung, tapi bukan ancaman terbesar. Tapi Australia sedang menghadapi ancaman yang lebih besar, yaitu keruntuhan demografi, keruntuhan masyarakat secara total, seperti yang telah kita lihat di Eropa. Seperti yang kita lihat di Inggris, hampir setiap hari, video-video yang nyaris seperti anarki ini muncul dari Inggris hampir setiap hari sekarang. Hal itu akan terjadi di Australia dan Anthony Albanese tidak melakukan apapun untuk mengatasinya. Bahkan dia justru menambah masalah itu. Dia memperparah masalah tersebut.